Perkenalkan, nama saya Nasrani Gurning, saya dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan membuat video pertemuan 5. Pertama-tama, kita ada disuruh untuk menerapkan vektor aset untuk menambahkan icon pada tombol yang sudah dibuat di main atau dashboard. Kedua, membuat dua sub halaman baru di main atau dashboard activity yang menampilkan web view dengan link sesuai dengan tema. Yang ketiga, saat masuk sub halaman, terapkan toolbar dan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Pertama-tama saya sudah membuat activity-activity yang sebelumnya dan yang sekarang di package yang utama sehingga kita tidak memisah-misahkan package-nya. Pertama-tama kita dari activity pertama, saya membuatnya dengan nama toolbar activity. Pada toolbar activity ini seperti biasa kita menggunakan private let-in var binding, dan juga binding activity toolbar binding inflat layout inflat, dan set content view banding.route sehingga ketika kita hasilnya ditampilkan akan sesuai yang dipanggil dan tidak hanya layar putih saja. Selanjutnya ada set support action bar banding toolbar, di mana action bar ini ada di bagian toolbarnya, ada di atas dengan menggunakan rowback, di mana pada bagian toolbar ini ada title yang bernamakan dibantu dan ada juga subtitlenya dengan nama ini adalah kelas dibantu. Selanjutnya ada web view-nya, binding web view 1, di mana web view 1 ini kita mengambil URL ataupun berita dengan tema kita. Di sini saya menggunakan tema berikut dan kita membuat web view client dan web view Chrome client, di mana setting JavaScript enable adalah true dan setting DOM storage enable adalah true. Dan juga kita akan ngeload gambarnya secara otomatis. Nah, untuk pada toolbarnya kita menggunakan override func on option item select, di mana di sini kita juga menggunakan logika if else, dan ketika kita menekan tombol toolbar rowback, maka kita bisa kembali ke halaman selanjutnya. Dan ketika tidak kita tekan atau kita menekan tombol button bawaan device yang paling bawah untuk back, maka dia akan kembali ke main activity-nya dengan menggunakan override func on back press. Di sini juga kita menggunakan penggunaan intent. Selanjutnya ada activity web view activity, sama juga menggunakan private let-in var binding dan juga set content view binding.route. Di sini juga kita menggunakan toolbar dan web view, di mana untuk toolbarnya juga menggunakan rowback dengan nama title dibantu dan subtitle ini adalah berita bimbel terkini. Dan kita akan setting display home true dan display show home enable true. Untuk binding web view-nya sama juga memuat link dari berita, dan untuk penggunaan panah yang ada di toolbar, ketika kita tekan maka dia akan kembali ke activity selanjutnya. Dan untuk penggunaan override func on back
press, di mana kita ketika menekan tombol back pada device bawaannya, kita akan langsung ke main activity. Selanjutnya ada vektor aset, di mana kita akan membuat terlebih dahulu di drawable. Klik kanan, new, dan pilih vektor aset. Seperti ini. Ketika mau mengubah klipnya, kita bisa menekan klip art, maka akan ada banyak klip yang bisa kita pilih. Kita bisa mengubah namanya dan sesuaikan dengan ID-nya. Kan juga kita bisa mengatur color dari si vektor aset ini. Di sini saya menggunakan vektor aset juga untuk setiap halaman. Penggunaan vektor aset saya ini digunakan di main activity ataupun dashboard. Jadi di tombolnya itu ada vektor aset di setiap halamannya. Selanjutnya ada menu pada rest, di mana di sini berpengaruh untuk toolbar kita, apalagi pada app show as action, di mana ada never. Ketika kita tidak mau menggunakan never atau if room, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Dan ketika kita mengubahnya lagi menjadi never, maka dia akan menjadi drop down. Dan untuk if room itu digunakan ketika ruangnya tidak memadai, maka dia menjadi satu pilihan saja. Maka kita akan menjalankannya. Nah, di sini ada penggunaan vektor asetnya di setiap halaman yang kita tuju. Kita tekan ke web view 1. Di sini sudah ada toolbar dengan title dan subtitle dan juga ada tanda panah sebelumnya. Nah, kita pilih pada webnya seperti diskon, di mana ketika saya tekan rollback pada toolbar, dia langsung terarah ke halaman dashboard. Kita coba lagi. Ini ada web view yang kedua. Kita tekan, saya pilih artikel, dan ketika saya tekan back pada tombol on device, maka dia akan langsung kembali ke halaman sebelumnya, menjadi tampilan seperti ini. Dan ketika saya memakai tombol pada toolbarnya, dia akan langsung berpindah ke dashboard. Untuk main activity, juga kita tambahkan ada button. Yang pertama ada binding button web view 1 dan binding button web view 2. Ketika kita klik, maka akan langsung ke toolbar activity, menampilkan toolbar activity, dan ketika kita klik button web view 2 akan menampilkan web view activity. Dan untuk penggunaan override fun on option item select, dia akan kembali ketika kita menekan atau menekan tombol yang kita inginkan. Dan untuk Android manifestnya,
Saya sudah menambahkan activity 2, di mana ada web activity dan toolbar activity. Sekian penjelasan saya mengenai pertemuan 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.